Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bu Linda, pada mata kuliah Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang keterampilan berbahasa yang mencakup keterampilan membaca dan menulis ilmiah dan pembelajaran. Sebelum kita masuk ke materi, maka penting saya akan jelaskan tentang indikator atau capaian pada materi kuliah kali ini, yakni pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami berbagai teks ilmiah dan pembelajaran dengan teknik membaca efektif, yaitu skimming, scanning, intensif, dan ekstensif. Kedua, mahasiswa diharapkan mampu menulis teks ilmiah dan teks pembelajaran, seperti isi, laporan, RPP, bahan ajar, sesuai dengan struktur tata bahasa yang sesuai dengan kaidah. Materi kuliah kita kali ini, saya akan menjadi 2 sub pembahasan. Untuk lebih memperdalam pemahaman masing-masing materi, yakni pertama, kita akan membahas tentang teknik membaca yang efektif. Kedua, menulis teks akademik dan pembelajaran. Teknik membaca efektif. Membaca efektif adalah kemampuan membaca dengan cepat, tepat, dan penuh pemahaman, sesuai dengan tujuan membaca dan jenis teks yang dibaca. Teknik ini membantu pembaca menyerap informasi secara efisien, baik untuk kebutuhan akademik maupun pembelajaran. Adapun tujuan membaca efektif, pertama, memahami isi teks secara utuh. Kedua, memahami informasi penting secara cepat. 3. Menghemat waktu membaca. 4. Meningkatkan daya serap terhadap bacaan ilmiah dan pembelajaran. Ada beberapa teknik membaca efektif yang akan saya uraikan satu persatu. Pertama, skimming. Skimming adalah teknik membaca cepat untuk menangkap ide pokok atau gagasan utama dari suatu teks tanpa membaca seluruh detailnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran umum isi seluruh bacaan dalam waktu yang singkat. Tujuannya menemukan intisari bacaan dengan cepat, mengetahui apakah teks relevan dengan kebutuhan kita, membantu menentukan apakah perlu membaca lebih dalam atau intensif. Manfaat penggunaan teknik membaca skimming ini adalah: 1. Dapat mempermudah menyaring referensi ilmiah saat menyusun makalah, menghemat waktu membaca materi ajar atau laporan, bisa diterapkan dalam strategi pembelajaran membaca cepat untuk siswa MI atau SD. Teknik membaca efektif yang berikutnya adalah scanning. Teknik scanning bertujuan untuk menentukan informasi spesifik seperti tanggal, nama, atau fakta tertentu secara cepat dalam teks. Membaca dengan pola mata terarah pada kata kunci membuat proses pencarian lebih efektif, khususnya dalam dokumen panjang. Selanjutnya adalah membaca intensif. Membaca intensif melibatkan analisis mendalam seperti kata dan kalimat dalam teks untuk memastikan pemahaman penuh tentang isi dan maksud penulis. Cara ini membantu mengidentifikasi argumen, bukti, dan penalaran yang mendukung gagasan utama dalam teks. Berikut dan yang terakhir adalah membaca luas. Membaca secara luas bertujuan untuk mendapatkan gambaran besar tentang berbagai topik dengan menjelajahi beragam materi bacaan yang berkaitan. Membaca banyak teks dengan topik yang beragam membantu memperluas pengetahuan dan membangun pemahaman lintas disiplin ilmu. Materi kedua adalah
menulis teks akademik dan pembelajaran. Teks akademik adalah teks ilmiah yang ditulis berdasarkan kajian, argumentasi, dan rujukan ilmiah. Contoh, menulis esai ilmiah, makalah, laporan, artikel, sedangkan teks pembelajaran adalah teks yang disusun untuk memfasilitasi proses belajar mengajar. Contoh, RPP, bahan ajar, LKPD, buku teks siswa. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas masing-masing contoh teks akademik dan pembelajaran. Esai adalah suatu karangan atau tulisan non-fiksi yang membahas suatu topik secara subjektif, argumentatif, dan sistematis, berdasarkan pendapat, pemikiran, atau pengalaman penulis, serta didukung oleh data atau referensi jika diperlukan. Esai termasuk dalam kategori teks akademik, tetapi ditulis dengan gaya yang lebih reflektif dan pribadi dibandingkan makalah ilmiah formal. Struktur esai harus memiliki pendahuluan yang menarik, isi yang berargumentasi logis, dan kesimpulan yang kuat untuk merangkum ide utama. Laporan harus mencakup bagian pembuka, latar belakang, metode, hasil, dan kesimpulan untuk mempermudah pemahaman isi. Gunakan bahasa yang bebas dan opini pribadi untuk mencerminkan hasil kegiatan secara faktual, untuk lebih memperkuat keabsahan informasi yang disampaikan. Maka hendaknya disertakan tabel, grafik, atau diagram yang relevan. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah dokumen perencanaan yang disusun oleh guru untuk membimbing jalannya proses pembelajaran di kelas. RPP memuat tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan belajar, serta metode dan penilaian yang relevan untuk mendukung efektivitas pengajaran. RPP dirancang agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi siswa di kelas. Pengembangan materi pembelajaran adalah proses merancang, menyusun, dan menyajikan isi pelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar atau KD dan tujuan pembelajaran. Kedua, ada karakteristik peserta didik. Tiga, ada kurikulum yang berlaku, serta ada nilai-nilai keislaman dan kontekstualisasi lokal, khususnya kegiatan-kegiatan yang mendukung dalam program nasional yakni moderasi beragama. Moderasi beragama tercermin dalam komitmen kebangsaan yang menjunjung keberagaman, toleransi yang menghargai perbedaan, keyakinan, penolakan terhadap segala bentuk kekerasan atas nama agama, serta penerimaan dan akomodasi terhadap kekayaan budaya dan tradisi yang ada dalam masyarakat. Dalam menyusun materi pembelajaran, hendaknya materi harus disesuaikan dengan kemampuan dan tingkat pemahaman siswa, khususnya jenjang MI atau madrasah. Gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa untuk mempermudah transfer pengetahuan. Tambahkan ilustrasi, diagram, atau foto untuk menarik perhatian serta memperkuat konsep yang diajarkan. Tujuan pengembangan materi pembelajaran adalah membantu peserta didik memahami konsep dengan cara yang mudah dan bermakna. Kedua, menyediakan bahan ajar yang menarik, variatif, sesuai tingkat perkembangan siswa. Tiga, meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. 4. Mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik integratif di MI atau madrasah. Terima kasih. Demikian materi kuliah kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami serta dapat dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.